Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih mengkurniakan kepada kita semua kesehatan sehingga di malam hari ini kembali kita menyambung kaji kita, yaitu dalam pembahasan fiqh Imam Asy-Syafi'i, yaitu dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita semua. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, faqihkanlah kami dalam agama. Karena orang yang faqih dalam agama, insyaallah dia tidak akan tersesat di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu-ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung kajian kita. Pada kaji yang lepas kita telah membahas mengenai babus shalah. Bab mengenai salat, yaitu amman tajibus salah, kepada siapa salat itu diwajibkan, yaitu kepada setiap mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh, ya. Kemudian hurrin, dan juga walaupun dia kepada orang yang merdeka dan juga kepada seorang hamba, itu wajib tetap salat. Kemudian kepada siapa disyaratkan itu? Yang aqil, orang yang berakal. Orang yang tak berakal atau yang dimaksud di sini adalah orang gila, tak wajib salat. Kemudian tahir, orang yang suci. Maka dikecualikan di sini adalah wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat. Baik, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu faslun fil azan wal iqamah. Satu fasal mengenai bab yaitu azan dan iqamah. Apa makna azan? Di sini disebutkan lughatan. Al-azan lughatan itu adalah al-i'lam. Azan dalam segi bahasa adalah merupakan pemberi tahuan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuk wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nas, dan azankan kepada manusia. Azan di sini maksudnya sampaikan kepada seluruh manusia. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada manusia. Belum ada lagi WA, WhatsApp, belum ada lagi namanya BIP. Sekarang BIP apa namanya? Nah, yang dari Turki, ataupun Telegram, ataupun Facebook, ataupun Twitter. Tak ada lagi TV, tak ada telepon. Tetapi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adzin finnas, wahai Ibrahim, sampaikan, azankan kepada manusia. Ketika sudah siap ini Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya itu Ismail. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke satu jabal
ke satu gunung namanya Jabal Abi Qubais. Sekarang Jabal Abi Qubais ini di atasnya itu istana raja, di sebelah dari tempat sa'i. Ya, di sebelah tempat sa'i itu ada gunung batu, di atasnya itu istana raja. Nah, disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam naik, ya, naik kemudian mengumumkan kepada seluruh manusia, wa adzin fin nasi bil haji, wahai Ibrahim, sampaikan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyampaikan azan itu, seruan itu, tetapi yang menyampaikan siapa? Siapa yang menyampaikan azan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita pertama, ya, sebagai seorang muslim, tugas kita hanya mengajak, ya, wa'adzin finnas, ajak aja manusia, azankan, sampaikan hayya 'alas shalah, mari laksanakan salat. Azan ini bukan, ajakan ini dalam segi bahasa bukan hanya sekedar azan ini tadi di masjid. Kita jumpa kawan, yuk ke masjid, dah masuk waktu. Kepada anak kita, keluarga kita, azan, sampaikan. Ya, kita sampaikan kepada keluarga kita sampaikan kepada teman kita sampaikan kepada kaum kerabat kita. Jadi tugas kita adalah apa? Menyampaikan. Jadi tugasnya Nabi itu hanya illal balagh, hanya sekedar menyampaikan. Akan tetapi ketika sudah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji, maka apa yang terjadi? Ya'tuk, Allah yang mendatangkan seluruh manusia berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal pada saat itu tidak ada semua komunikasi, ya, semua model komunikasi tidak ada. Kalau sekarang kan kalau kita mengajak kawan, mengajak orang, tinggal sampaikan di grup, tinggal di blast, udah sampai semua, ya, disampaikan ke grup, selesai, sampai semua orang. Masa dulu tak ada, tetapi yang menyampaikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, maka seluruh orang akan berbondong-bondong untuk datang melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Datang berbondong-bondong daripada seluruh penjuru dunia. Kemana? Ke satu lembah yang tandus, yang tidak ada apa-apa di situ kecuali Baitullah. Ya, cuman Baitullah. Mekah itu lembah yang tandus. Kalau dibandingkan dengan kita di Indonesia, tanam pokok, keluar dia ubi, bawahnya keluar ubi, atasnya keluar daun, bisa dimakan semua. Di Mekah coba tanam, apa yang keluar? Daun tandus, ya, tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala beri keberkahan di tanah tersebut. Kenapa? Ketika orang-orang datang untuk melaksanakan perintah Allah, orang berbondong-bondong untuk melaksanakan perintah Allah, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang telah dicatat namanya, telah tercatat di Lauhul Mahfuz namanya untuk dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti dia akan datang dan sampai ke Baitullah. Jadi panggilan haji itu bukan karena dia memiliki harta, bukan karena dia memiliki jabatan, akan tetapi dia dipanggil Allah.
Ketika Allah panggil dia, maka Allah akan mampukan dia untuk berangkat haji. Ketika Allah panggil dia, maka Allah mampukan dia untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau sekarang bagaimana? Tahun kemarin yang sudah terdaftar haji tak jadi berangkat. Ada di sini yang kemarin harusnya berangkat? Ada. Seharusnya berangkat kemarin, tahun kemarin tak jadi berangkat dia. Tahun ini pun bagaimana? Wallahu a'lam. Kemungkinan haji tahun ini pun untuk haji reguler kemungkinan ditiadakan. Ini masih kemungkinan, prediksi saya. Kenapa? Untuk masa sekarang umroh memang sudah dibuka, ya. Umroh ini untuk saat ini sudah dibuka. Yang dari awal bulan Oktober dibuka sampai tanggal 22 Desember. Tanggal 22 Desember ditutup. Kemudian dibuka kembali tanggal 6 Januari. 6 Januari sampai sekarang sudah ada keberangkatan jemaah umroh. Alhamdulillah jemaah saya ada 5 orang. Sekarang lagi di Madinah, lagi di karantina 3 hari. Berangkatnya dari Jakarta, ya. Tetapi usia masih terbatas, yaitu usia dari umur 18 tahun sampai umur 50 tahun. Nah, jadi kalau yang dah kepala 6, sabarlah. Ini yang balita bawah 50 tahun. Ya, yang balita yang ini boleh berangkat itu bawah 50 tahun. Kalau sudah di atas itu belum boleh. Apakah nanti ditambah usianya? Wallahu alam, kita juga belum tahu. Karena biasanya kalau dulu jemaah boleh tidur satu kamar itu 4 orang. Boleh 5 orang. Kalau sekarang tak boleh. Maksimal 2 orang. Ya, maksimal 2 orang. Lebih tak boleh dia sekamar. Ya, jadi 2 orang. Kenapa? Karena protokol kesehatan. Nah, kalaulah hal ini terjadi berterusan sampailah nanti Ramadan. Sampai Ramadan nanti. Kemudian mulailah untuk keberangkatan ibadah haji. Kalau kemarin terbatas sampai 10.000 orang dan itu pun hanya orang sekitar yang tinggal di Saudi. Tahun ini kemungkinan kalau prediksi saya hanya dibuka untuk yang haji plus saja. Kenapa? Satu, karena terkendala tadi usia. Kalau yang haji reguler rata-rata dah 60 tahun ke atas. Ada yang sampai 70, ada yang 80. Ya. Tak terpenuhi syarat. Kalau nanti yang diambil yang muda, marahlah yang tua. Aku dah nunggu lama, malah dia pula berangkat katanya. Jadi masalah. Kemudian masalah apa lagi? Kalau haji reguler satu kamar itu 8 orang di hotel. Ada yang 8, ada yang 10 orang. Itu haji reguler. Sedangkan protokol tak boleh satu kamar melebihi 2 orang. Nah, dari teknis juga dah nggak mungkin. Oke, pemerintah mau mengadakan buat 2 boleh, tapi nambah biaya 5 kali lipat mau. Nah, tambah biaya. Nah, jadi kemungkinan itu haji reguler tahun ini tidak ada. Tapi haji plus mungkin ada. Ya, haji plus mungkin ada dengan yaitu membayar biaya. Berapa biayanya? Pertama, biaya haji plus itu ada yang dia haji plus kuota depak, ada yang haji plus non kuota yang langsung berangkat. Haji plus kuota depak dia biayanya 150 juta. Itu masa tunggu 5 tahun. Ada yang haji non kuota, yaitu langsung berangkat dengan visa haji furoda namanya. Itu berangkat tahun ini, misalnya sekarang ini Januari, daftar haji tahun ini berangkat. Berapa biayanya? Paling murah sekitar $18.500 ataupun $19.000 atau sekitar 230 juta rupiah.
Kalau ada jual tanah, jual rumah, jual kebun, nggak ada yang jual, jangan sampai jual harga diri. Nah udah, ya. Nah itu, dan itu pun kemungkinan usianya terbatas. Kalau haji plus sekamar bisa berdua, ya sekamar bisa berdua. Kenapa? Biayanya lebih tinggi. Sedangkan haji biasa, haji reguler biayanya cuma 35 juta. Mana tercover untuk biaya semua itu, ya. Nah, jadi yang sudah mendaftar, lu sudah ada aja sabar. Insya Allah kalau ada usia, Allah panggil nanti, ya. Karena ini kan panggilan Allah. Baik. Kembali kita tadi, azan itu adalah al-i'lam, adalah pemberitahuan. Kemudian wasyara'an, dalam syara' arti azan itu adalah al-i'lam bi waqti shalah bi alfazin makhsusah, pemberitahuan masuk waktunya salat dengan lafaz yang tertentu. Pemberitahuan bahwasanya telah masuk waktu salat dengan lafaz yang tertentu, yaitu difardukan bil Madinah fi sanatil ula minal hijrah. Pertama sekali azan itu adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah pada tahun pertama hijrah, ketika Nabi mau memanggil orang untuk azan, ya, memanggil orang untuk melaksanakan azan. Maka Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ketika itu Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ini kalau kita mau masuk, ini masjid dah terbangun, ya, masjid sudah terbangun. Kemudian kita mau memanggil orang untuk datang melaksanakan sholat. Ini belum turun wahyu, ya, belum turun wahyu. Nabi bermusyawarah. Maka ditanya oleh Nabi, bagaimana cara kita untuk memanggil orang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat? Maka ada sahabat yang menyampaikan, oh ya Rasul, kita pakai lonceng saja, tang tong tang tong. Nah, itu pakai lonceng. Apa kata Nabi? Itu adalah perbuatannya orang Nasrani, orang Nasara, ya, orang Nasara. Kemudian ada yang mengusul, ya Rasul, kalau masuk waktu azan, maka kita suruh satu orang untuk naik ke atas bukit, kemudian dihidupkan api. Kalau hidup api di atas bukit berarti masuk waktu. Apa kata Nabi? Itu adalah termasuk perbuatannya orang Majusi. Ya Rasul, kita pakai apa itu namanya? Trompet. Nah, trompet. Umumkan. Tanda masuk waktu azan, waktu sholat. Maka apa kata Nabi? Itu termasuk perbuatan orang-orang Yahudi. Maka terdiam semua, enggak ada. Apa ini? Kayak mana caranya ini memanggil orang? Nah, disinilah dalam hadis, ya. Di dalam hadis disebutkan, yaitu kurang nampak sedikit. Itu riwayat daripada Abu Daud dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Ansari. Jadi di sini riwayat dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari, itu dari orang Ansar. Maka ketika selepas bermusyawarah itu, para sahabat bingung bagaimana menetapkan azan. Maka Abdullah bin Zaid ini, beliau pun bermimpi, ya, beliau pun bermimpi. Dia melihat ada orang yang menunjukkan kepadanya dalam mimpinya, awala adulluka ala ma huwa khairum min zalika. Dia mimpinya tentang musyawarah tadi, gimana pakai ini, nggak ada yang sesuai. Maka orang yang berada di dalam mimpinya itu berkata kepada beliau untuk mengatakan seperti apa yang dikatakannya.
Apa itu? Faqultu bala. Aku katakan iya. Tunjukkan kepada aku bagaimana caranya untuk memanggil orang melaksanakan solat. Maka lelaki itu yang dalam mimpinya berkata, yaitu dengan lafaz azan, taqulu Allahu Akbar ila akhiril azan. Ya. Jadi dalam mimpinya orang laki-laki tersebut dia menyebutkan lafaz azan tadi. Ya, lafaz azan. Kemudian ista'khara anni ghairu ba'id. Tsumma qala wa taqul idza qumta ila shalah Allahu akbar ila akhir al-iqamah. Kemudian selepas itu maka dia pun mengajariku tentang lafaz iqamah. Ya, lafaz iqamah. Kemudian dia berkata, falamma asbahtu ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi hari aku pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun berkata, fa akhbartuhu bima raaitu. Aku pun menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tadi malam mimpi begini. Aku disampaikan oleh orang bahwasanya lafaz azan seperti ini untuk memanggil orang salat. Kemudian selepas itu untuk mendirikan salat maka ada lafaz iqamah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala innaha ru'ya haqqin. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insyaallah taala. Maka apa kata Nabi? Qum ila Bilal. Pergilah kamu kepada Bilal. Falqi alaihi ma ra'aita. Maka sampaikanlah apa yang engkau mimpikan. Falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Sehingga Bilal dapat menyuarakan azan. Kenapa dipilih Bilal? Karena dia lebih lantang suaranya daripada engkau. Maka dia pun Abdullah bin Zaid tadi pergi kepada Bilal. Faja'altu ulqihi alaihi falyu'adzinu bihi. Maka dia pun si Bilal azan dengan lafaz azan yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Fasami dzalika Umar bin Khattab wa fi baitihi fa qala yajruhu ridaahu yaqulu wallazi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah laqad araitu misla ma ra'a fa qala sallallahu alaihi wasallam falillahil hamd. Jadi ketika itu selepas azan mendengar azan Bilal ya pada subuh, maka Umar mendengar dari rumahnya dia pun bermimpi yang sama dengan lafaz azannya yang disampaikan oleh Bilal. Maka dia berkata, ya Rasulullah, aku juga bermimpi seperti yang diazankan oleh Bilal. Ya. Nah, maka falillahil hamd. Maka bagi Allah lah segala puji. Nah, disinilah hadis yang menyampaikan bahwasanya lafaz azan itu adalah lafaz azan yang sekarang ini. Jadi lafaz azan ini adalah dia merupakan ittiba. Dan lafaz azan tidak boleh diubah. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Karena ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaz azan ini adalah yang tetap. Ya, yang tetap, tidak boleh diubah-ubah. Nah, makanya kalau orang azan Allahu akbar Allahu akbar. Jadi lafaznya tetap, tak boleh dia ubahnya. Nanti ada namanya Islam nasional. Nah, dulu ada lafaz Islam nasional. Lafaz Islam nasional itu bagaimana azannya pun pakai azan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar katanya. Nanti datang orang Jawa, Allah sang gede, Allah sang gede. Datang orang Mandeling, Allah nagodang, Allah nagodang. Datang orang Padang, Allah nan gadang, Allah nan gadang katanya Allah. Berubahlah jadinya lafaz azan. Makanya lafaz azan ini adalah mustatir. Dia berterusan, tak boleh ada perubahan. Pada masa runtuhnya khalifah Turki Utsmani, ya,
runtuhnya Khalifah Turki Utsmani oleh Mustafa Kemal Atatürk, maka beliau pun mengganti lafaz azan di Turki dengan bahasa Turki. Mengganti lafaz azan Turki dengan bahasa Turki. Dijadikanlah Turki itu menjadi liberal dan sekuler. Ya. Selepas runtuhnya yaitu Khalifah Turki Utsmani. Apakah bisa terjadi di Indonesia? Kita berharap tidak terjadi. Inilah dibutuhkan kekuatan umat Islam yang berkuasa sehingga bisa memegang teguh tetap agama Islam. Jangan sampailah negara kita ini dipegang oleh para komunis yang tidak mengetahui tentang agama sehingga penduduknya pun menjadi komunis atau sosialis ataupun liberalis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin-pemimpin kita adalah daripada kalangan-kalangan umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah lafaz azan tadi disampaikan dengan lafaz yang telah ditunjukkan oleh sahabat tadi, ya. Jadi itulah lafaz azan. Wal iqamah sunnatun. Azan dan iqamah itu adalah dia hukumnya sunnah muakkad. Sebelum kita salat maka disunnahkan untuk azan dan iqamah. Wa qila fardu kifayah. Dan satu pendapat bahwasanya azan itu adalah merupakan fardu kifayah. Jadi kalau di masjid itu fardu kifayah. Kalau kita misalnya salat misalnya berapa orang, maka kita iqamah. Itu adalah sunnah sebelum kita salat. Memulai salat berjamaah, maka iqamah. Kalau di tempat di hutan dan lain sebagainya, maka disunahkan kita untuk melafazkan azan. Ya, melafazkan azan. Itu adalah dia sunnah. Tapi kalau di masjid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jikalau tidak ada orang yang azan dalam 5 waktu di satu masjid di kampung tersebut, maka berdosalah satu kampung. Berdosa satu kampung itu. Sama seperti jenazah, ya. Mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Misalnya ada orang yang meninggal di kampung ini, kemudian tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang memandikannya, tidak ada yang mengkafaninya ataupun mensolatkannya dan mengkebumikannya, maka satu kampung ini berdosa. Begitu juga dengan azan di masjid. Ada masjid kita tapi kosong, yang ada cuma sholat subuh. Itu pun tengok belakang cuman imam dan Bilal. Kalau di sini alhamdulillah ramai, ya. Kemudian zuhur tidak ada azan, asar tak ada azan, maghrib baru ada azan, isya baru ada azan. Maka yang dua ini zuhur asar, satu kampung itu berdosa karena tidak ada azan. Ya. Maka bersyukur kita ada yang azan, dan wajib menghadirkan satu orang petugas untuk azan. Kalaupun tak ada orang, digaji. Kan banyak muslim di sini, ya, banyak muslim bekerja semua, udah gaji orang untuk azan dan imam supaya hidup. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itulah orang yang beriman kepada Allah. Kalau azan termasuk memakmurkan tidak?
termasuk memakmurkan, bukan hanya membangun masjid. Setelah dibangun kemudian kosong, tidak ada jamaah. Ini berarti tidak memakmurkan, cuman membangun. Ketika membangun luar biasa, tapi ketika mengisinya tidak ada orang, maka dipertanyakan keimanannya. Makanya kata Allah, innama ya'muru masajidallah. Tadi azan, iqamah termasuk adalah memakmurkan masjid. Salat berjamaah termasuk adalah memakmurkan masjid. Jangan sampai nanti ketika selama hidupnya dia tak pernah ke masjid, ya, selama hidupnya tak pernah dia datang ke masjid. Pas mati, meninggal dia, barulah dibawa gotong ke masjid. Jangan sampai orang yang menggotong kita masuk ke masjid, barulah kita datang ke masjid, ya. Selagi masih sanggup kaki kita untuk melangkah, selagi masih Allah kasih kepada kita kesehatan untuk melangkah kaki kita ke masjid, maka langkahkan kaki kita ke masjid. Jangan tunggu digotong orang baru datang ke masjid, ya. Karena kalau sudah seperti itu, bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di alam kubur? Apakah masjid itu mau menerima kita ketika kita masuk jenazahnya itu ke dalam masjid? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ta'alluq. Ya, ada 7 golongan. Sab'atun izallimuhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri naungan pada hari akhirat nanti. Ketika semua orang merasa susah, merasa gelisah, ketika matahari sudah berada di atas pucuk kepala kita. Ada yang tenggelam, ada yang merasa kehausan, ada yang bermacam-macam. Resah, gelisah, gundah gulana menghadapi keputusan di padang mahsyar. Akan tetapi 7 golongan ini mendapat naungan daripada Allah, diberikan satu tempat yang sejuk, dia tenang, aman, tentram, tidak ada rasa gundah gulana. Siapa itu? Termasuk rajulun, seorang laki-laki. Laki-laki, perempuan tak masuk. Ini disebutkan, kalau disebutkan laki-laki termasuk juga wanita, ya. Tapi kalau disebutkan perempuan, laki-laki tak masuk, maka disebutkan rajulun, laki-laki, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu terpaut ke dalam masjid. Belum masuk waktu azan, jam berapa azannya? Oh, bentar lagi. Dia siap-siap untuk melaksanakan sholat. Lain halnya dengan orang yang dia pas azan, aduh, udah azan pula, cepat kali waktunya ini. Beda dia, ya. Gitu dengan azan, kok cepat kali? Ngapain azan itu? Belum lagi siap kerja, ini udah azan pula dia. Beda dengan orang yang mengharapkan, ya, kapan lagi dia datang ke masjid. Nah, itu yang qalbuhu mu'allaqun, hatinya terpaut ke dalam masjid. Kalau dia tak salat ke masjid, maka hatinya merasa gundah gulana, resah. Jadi gegana, gundah gulana, resah, gelisah, kalau hatinya tak pergi ke masjid. Nah, ini lelaki yang akan mendapatkan naungan daripada Allah ketika di hari padang mahsyar nanti. Apakah kita mau termasuk ke dalam golongan itu? Maka pautkan hati kita ke masjid. Wa innama yusyri'ani limaktubatin, maka dia disyariatkan azan dan iqamah untuk solat maktubat, solat yang wajib. Kalau solat sunnah ada azan dan iqamah? Ada azan dan iqamah? Tidak ada, ya. Kalau solat sunnah itu tidak ada azan, tidak ada iqamah, ya. Yang ada azan dan iqamah itu adalah solat
wajib. Wa yuqalu fil 'id wa nahwihi. Jadi kalau dalam salat fardu iqamah, azan dan iqamah. Tetapi dalam salat sunnah apa? Salat sunnah Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Apa disampaikan? As-salatu jami'ah. Inilah iqamah dari salat Idul Fitri. Apalagi salat janazah. As-salatu jami'ah. Bukan di iqamat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti pasti disuruh qamat waktu salat Id. Ya, waktu salat Id disuruh qamat dulu. Qamat dia, Allahu Akbar. Tak tahu dia. Ataupun ketika mau salat jenazah, imam bilang ke makmumnya, qamat dulu. Qamatlah dia. Biasa dia yang dia tahu qamat itu Allahu Akbar. Padahal iqamah dalam salat selain maktubat, as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah li'idil adha kalau idul adha, li'idil fitri kalau idul fitri. As-salatu jami'ah ala hadzal mayyit, atas mayit ini kalau laki-laki, ala hadzihil maitah, atas mayit perempuan kalau dia perempuan, ala mayit tiflati kalau laki-laki, kalau anak-anak perempuan, kalau anak laki-laki alal mayit tifli, atas anak laki-laki. Itu iqamahnya. Ya, iqamah dalam salat sunat. Iqamah dalam salat sunat yang disunnahkan untuk berjamaah, dan juga iqamah dalam salat jenazah. Ya, as-salatu jami'ah. Ya. Nah, jadi jangan disuruh iqamah waktu salat itu dia rubah pula jadi Allahu Akbar, atau sebaliknya. Jadi ketika kita salat berjamaah itu bukan kita sampaikan kepada makmum as-salatu jami'ah rahimakumullah, tidak. Tetapi ketika kita mau salat berjamaah, maka kita diperintahkan untuk suruh makmumnya meluruskan shaf. Istawu sufufakum. Luruskan dan rapatkan shaf. Ya, bukan as-salatu jami'ah. Ya. Jadi ini terkadang penempatan dalam iqamah, penempatan dalam lafaz itu mesti kita ketahui. Jangan ketika di sini salat fardu kita lafazkan as-salatu jami'ah, dalam salat Idul Fitri, Idul Adha iqamah pula Allahu Akbar terbalik. Nah, ya, jangan salah masukkan dalam iqamah tersebut dalam permasalahan iqamah tadi. Jadi iqamahnya dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah as-salatu jami'ah. Kenapa? Liwurudihi fi sahihain. Hadisnya yaitu riwayat sahihain atau riwayat Bukhari Muslim. Fi kusufis syamsi, dalam salat kusuf, salat gerhana. Selain salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat apa lagi yang diperintahkan atau disunahkan untuk berjamaah? Itu salat gerhana. Baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, pada masa itu Rasulullah SAW melaksanakan salat gerhana bulan, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat untuk melafazkan as-salatu jami'ah. Itulah iqamahnya. Ya, itu iqamah dari salat kusuf. Maka waqisa ila baqil as-sunnah, dikiaskan kepada sunnah-sunnah yang lain, yaitu kepada salat sunat Idul Fitri, salat sunat Idul Adha. Ya, jadi jangan terbalik. Itulah hadis untuk iqamah dalam salat sunnah yang berjamaah.
wal jadid nadbuhu lil munfarid. Dalam qaul jadid, iqamah itu adalah dia hukumnya sunnah bagi orang yang solat sendiri. Misalnya dia solat sendiri, mau solat, maka disunnahkan juga iqamah tanpa azan. Ya, solat sendiri dia disunnahkan iqamah tanpa azan. Wa yarfa'u sautahu illa bimasjidin. Dan ketika dia azan disunnahkan mengangkat suara. Jadi kalau orang yang azan itu mesti orang yang kuat suaranya dan bagus suaranya. Janganlah pula atuk-atuk yang dah tua, ya, atuk-atuk yang dah tua dah azan dia Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu batuk-batuk pula atuk itu, kasihan. Ya. Jadi kasih azan yang muda, yang lantang suaranya, ya, supaya orang pun datang untuk ke masjid. Kalau tak ada macam mana? Tak ada ya sudah, siapa yang ada? Ya, siapa yang ada? Kenapa? Karena ada satu kelebihan muazin. Ya. Ada satu kelebihan seorang yang azan. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan lehernya. Meninggikan lehernya jadi kayak mana? Kayak jerapah lah. Tidak. Maksud ditinggikan lehernya, ditinggikan derajatnya. Ya, orang yang azan. Orang yang azan dia akan mendapatkan pahala seluruh orang yang datang ke masjid. Dia azan, dengan azannya datang orang ke masjid. Kalau enggak dia azan, tak datang orang ke masjid. Maka dia mendapatkan pahala seluruh orang yang sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Luar biasa muazin ini. Orang yang menyeru, dia sholat dapat pahala. Dia memanggil orang sholat dapat dia juga pahala. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kalaulah engkau mau bisa berantem, bergaduh untuk azan, maka bergaduhlah. Ini fastabiqul khairat tadi. Untuk azan, rebutan untuk azan. Jangan pula sampai nanti kita mau azan, dah masuk waktu. Tengok dah masuk waktu. Azanlah, akaulah. Tunjuk-tunjukan. Ya. Tunjuk-tunjukan. Jangan tunjuk-tunjukan. Justru azan ini mesti berlomba untuk azan. Karena kemuliaan tersendiri untuk seorang yang muazzin, orang yang azan ini dapat pahala, kemudian dimuliakan di hari akhirat, kemudian mendapatkan pahala seluruh jamaah yang datang salat tersebut. Waqar fil jamaah wa yuqimu lil qa'imah wa la yu'adzin fil jadid. Kemudian dia pun lil faitah. Kadang tak nampak bacaan itu kan. Wa yuqimu lil faitah, dan dia pun iqamah bagi solat yang sudah luput, solat qada. Itu pun disunahkan untuk dia iqamah, ya. Solat yang sudah misalnya dia tertidur, kemudian dia bangun sudah masuk waktu salat zuhur, dia belum laksanakan, bangun dia di waktu asar, maka dia pun tetap disunahkan untuk iqamah. Qultu al-qadim al-azhar wallahu a'lam. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini masih lafaz azan kita bahas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan.